Tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah kita, sebelum kita meninggikan Dia Allah kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau Allah kami yang menjagai kami, bahkan Bapa, Engkau Allah kami yang memberkati kami. Bapa, kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah kami, beri kami sukacita. Kami berdoa untuk para pelayan, Bapa mengurapi hamba-Mu dengan roh puji-pujian, untuk membawa kami bersukacita, memuji memuliakan nama-Mu, persatukan dengan musik. Jalannya ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Terlebih hamba-Mu yang membawa firman, Bapa mengurapi hamba-Mu dengan roh kudus-Mu. Kuasai hamba-Mu, kuasai kami semua. Bapa, kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kami mohon Bapa yang memimpin, Bapa yang memberkati. Kami menyerahkan semua ke tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, jemaat yang diberkati Tuhan. Kita masuk di dalam tahun 2021. Meskipun tahun 2021 saat ini kita di hadapan kita kesulitan menghadang persoalan kepada kita, namun kita tahu, ku tahu janji-Mu yang ajaib. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, mari jemaat Tuhan yang diberkati. Apapun persoalan kita, permasalahan kita, pandang Dia, pandang firman Tuhan. Ku tahu janji-Mu ajaib. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu
Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikanmu di hidupku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku percaya. Haleluya, 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 haleluya. Janjimu Tuhan, Kau selalu ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau, kami siap memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya. Meskipun masalah kita ada, meskipun rintangan kita ada, tapi ku tahu janjimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berasa di sisi kananku. Kau janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, kuat tanganku, keselamatanku, tanganmu, perlindungan
Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tak jatuh, Engkau bersamaku. Rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Kaulah sumber kemenanganku. Haleluya, 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 haleluya. Amin, haleluya. Tak usah ku takut, tak usah ku ragu, tak usah ku bimbang. Allah menyertaku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, tak usah ku takut, tak usah ku bimbang, tak usah ku ragu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Mari bersama-sama. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar.
besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya sekali lagi, berkatnya melimpah. Haleluya, mari kita katakan sama-sama jemaat Tuhan. 1, 2, 3. El Shaddai. Haleluya, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah untuk kita tahun 2021. Berkat dicurahkan untuk kita. Tak usah ku takut, tak usah ku bimbang, tak usah ku tamas. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat GBS Haleluya Palur dan juga jemaat-jemaat yang masih suka mengikuti ibadah online dari Jemaat GBS Palur. Sebelum kita mulai, mari kita ingat pesan Ibu, yaitu kemana-mana pakai masker, lalu cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Dan jangan lupa jaga jarak. Kita hidup di new normal, kita harus benar-benar belajar untuk hidup bersih, membiasakan hidup bersih supaya kita bebas dari COVID-19. Shalom Bapak Ibu Jemaat GBS Haleluya Palur yang masih suka beribadah dengan ibadah online, dan juga bagi sahabat-sahabat pecinta ibadah online dari GBS Haleluya Palur. Kita akan bersama-sama tunduk kepala, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau berikan kesempatan pada kami untuk belajar firman-Mu di minggu ini. Engkau berikan kesempatan pada kami untuk memperkokoh iman percaya kami, agar kami dapat menikmati semua janji yang Kau berikan pada kami, dan kami dapat menyaksikan kepada orang lain bahwa kami punya Allah yang hebat dan luar biasa. Kami siap, hati kami siap, pikiran kami siap. Roh Kudus saat ini akan mengajar dan mendidik kami dengan cara-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita konsentrasi. Untuk belajar firman Tuhan hari ini, kita harus membutuhkan pikiran yang dikonsentrasikan untuk benar-benar mengerti firman Allah. Hari ini judulnya percaya pada janji Allah. Allah senang jika orang yang menyatakan dirinya Kristen percaya pada janji Allah. Karena semua janji Allah itu indah, semua janji Allah itu menguntungkan, semua janji Allah itu ya dan amin. Hanya yang perlu digarispercayai, yang perlu digarisbawahi, percaya yang bagaimana,
yang dapat menikmati semua janji Allah. Sekali lagi, hanya yang perlu digarisbawahi, percaya yang bagaimana yang dapat digunakan untuk memenuhi atau menikmati semua janji Allah itu. Mari kita lanjutkan perjalanan bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua. Yosua telah berhasil mengajak bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan dengan cara yang ajaib, dengan mukjizat yang besar. Sungai Yordan yang meluap itu dikeringkan hanya karena bangsa Israel taat pada semua perintah Allah dan mereka melakukannya. Nah, kita masuk pada Yosua 6 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Saat sebelum menyeberangi sungai Yordan, Yosua mengutus utusan untuk melihat seberapa kuat Yeriko. Ternyata Yeriko itu merupakan kota benteng yang besar, sehingga kekuatannya tidak perlu diragukan. Nah, tetapi Tuhan tetap mengatakan bahwa Yeriko beserta dengan para pahlawannya, rajanya diserahkan kepada bangsa Israel. Janji ini dapat terpenuhi jika bangsa Israel percaya pada janji Allah dengan penyerahan kota dan siap untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada bangsa Israel. Mereka telah dilatih untuk merasakan hebatnya Allah dalam menyeberangkan bangsa Israel di tengah keganasan sungai Yordan. Tuhan hanya memerintahkan, kamu harus menyeberangi. Dan saat itu Tuhan ingin menunjukkan kehebatannya kepada bangsa Israel dengan menghancurkan kota Yeriko dan menyerahkan raja beserta para pahlawannya. Kuncinya ialah siap mendengar perintah Tuhan dan berani menerapkan atau menerjemahkan perintah Tuhan tersebut. Banyak jemaat yang sudah setia mendengar perintah Tuhan, tetapi tidak banyak jemaat yang berani untuk menerapkan perintah Tuhan dalam kehidupannya, sehingga kuasa Allah tidak muncul dalam perjalanan hidupnya. Janji Tuhan ialah menyerahkan tahun 2021 kepada orang yang mau mendengar firman Tuhan dan mampu menerjemahkan firman Tuhan, percaya pada janji Tuhan, berani melakukan apa yang diperintahkannya. Perhatikan sejarah yang ditulis dalam Alkitab kita. Untuk masuk Kanaan, bangsa Israel harus melewati sungai Yordan. Baru bisa bernafas lega. Sekarang dihadapkan dengan benteng yang kuat, kota yang sangat kuat, yaitu kota Yeriko. Tuhan ingin menunjukkan perhatiannya. Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa Israel dengan cara melakukan perintah Tuhan tanpa tawar-menawar, meskipun tidak masuk di akal. Siapa kita ini? 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar
dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita ini kepunyaan Allah. Kita ini disayangi oleh Allah. Ini yang harus kita mengerti, lalu kita bangun kehidupan kita. Janji Tuhan mengatakan bahwa kita pasti masuk ke negeri yang mengalir susu dan madu. Walaupun kita harus melewati Sungai Yordan, walaupun kita harus mengalahkan kota Yeriko yang kuat. Jangan pikir keganasan mereka, jangan pikir kekuatan mereka, tetapi kita harus mampu menekan ketakutan, kita harus mampu menekan kekhawatiran yang menghadang perjalanan kita. Janji Tuhan, jikalau kamu merasa anak-anak pilihan Tuhan, maka kamu harus mampu melanjutkan firman-Nya dan mengatakan, aku akan melepaskan kamu dari berbagai kegelapan. Kita harus melihat cara Allah. Kita harus melihat cara Allah yang berperang. Kita harus melihat cara Allah mengalahkan Yeriko. Yosua 6 ayat 3, 4 dan 5. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikian harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Jadi perintahnya sangat sederhana. Kelilingi Yeriko sehari sekali. Hari kedua sekali. Hari ketiga sekali. Tetapi nanti pada hari yang ke-7, 7 kali. Dan begitu ada suara trompet, maka bangsa Israel harus bersorak-sorai dengan suara yang nyaring. Jadi kalau kita mencerna perintah Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel, pasti akal kita mengatakan, perang model apa itu? Apakah kita mau mempercayai dengan perang yang seperti itu? Dan bagaimana cara untuk menang? Jika kita hanya melakukan perintah Tuhan, akal kita akan mengatakan seperti itu. Bagaimana kita akan menang kalau hanya dikelilingi sekali tanpa apa-apa tiap hari, dan pada hari yang ke-7, 7 kali. Ingat, Tuhan Allah kita adalah Sang Pencipta. Tuhan Allah kita adalah Allah yang mengatur segalanya. Dan Tuhan ingin berperang dengan cara silent. Tuhan ingin berperang dengan cara yang senyap. Tuhan ingin berperang dengan cara yang tidak aneh-aneh, nurut Tuhan. Tetapi kuasanya hebat, kuasanya besar. Maka sekarang tantangan kita, mau ikut perintahnya Tuhan dengan menguasai kehidupan kita, atau mau mengikut pikiran kita yang isinya hanya apa mungkin. Sehari sekali dengan urutan prajurit bersenjata. Di belakangnya adalah tabut perjanjian.
baru masyarakat yang tanpa senjata dan tanpa kekuatan. Ini aturan Tuhan. Bangun tidur harus kita awali dengan mengucap syukur kepada Allah, tanpa mengembangkan, tanpa membangun ketakutan yang terjadi pada hari ini. Jadi kita ini ibarat prajurit lengkap, menghadap Tuhan dengan mengucap syukur dengan segala kemenangan yang ada di dalam kehidupan kita. Jangan mau dipancing dengan ketakutan dan kekhawatiran hari ini. Jadi kemenangan itu ada kalau ucapan syukur tanpa ketakutan. Ucapan syukur yang betul-betul akan kita gunakan sebagai landasan hidup hari ini. Yang kedua urutannya yaitu tabut perjanjian dengan segala kelengkapannya, yaitu mengundang hadirat Allah. Pagi hari kita undang hadirat Allah dengan segala kelengkapannya. Baca Alkitab, doa yang kencang. Maka itu jaminan yang Tuhan berikan. Selama hadirat Allah turun di dalam hidup kita, selama hadirat Allah turun dalam keluarga kita, selama hadirat Allah turun dalam pekerjaan kita, selama hadirat ada dalam hidup kita, selama hadirat Allah turun dalam keluarga kita, selama hadirat Allah ada dalam pekerjaan kita, sesulit apapun hari ini, apakah seperti Yordan, apakah seperti Yeriko, semuanya akan dikalahkan oleh Allah. Sedangkan yang ketiga adalah bersorak-sorailah dengan suara nyaring. Hadapi hari ini dengan penuh sukacita. Firman Allah katakan, bersukacitalah kamu. Bahkan sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sukacita harus mewarnai kehidupan kita. Karena jika sukacita itu tidak ada di dalam kehidupan kita, hari itu adalah hari yang sangat gelap. Hidup kita gelap, keluarga kita gelap, dan kegelapan menguasai kita. Janji Allah menguasai tahun 2021 itu akan terpenuhi jika kita mampu menekan ketakutan, menekan kekhawatiran. Pagi yang indah, berikan ucapan syukur kepada Allah, undang hadirat Allah, supaya hari itu diwarnai dengan kekuatan kuasa Allah yang silent tetapi kuasanya besar. Sekali lagi, jangan pikir sungai Yordan yang menghadang kita, jangan pikir Yeriko yang menghadang kita, tetapi kita harus pikir selama janji Allah itu ada di dalam hidup kita, perkataan ya dan amin ada dalam hidup kita, maka kita akan menang untuk menghadapi Yordan ataupun Yeriko. Mari kita perkuat kepercayaan kita kepada Allah, sehingga kita menikmati janji Allah yang mengatakan, aku serahkan kota Yeriko, rajanya dan pahlawan-pahlawannya untuk kamu. Selamat menikmati janji Allah dengan percaya, dan rumusan Allah harus kita gunakan. Bangun pagi bersyukur, undang hadirat Allah, belajar firman Allah, dan warnai hidup dengan sukacita. Mari kita berdoa.
Kami mengucap syukur padamu Bapa. Kami telah mewartakan Injil kemenangan kepada sahabat-sahabat kami yang mengikuti ibadah online. Kami bersyukur Tuhan, kuasai mereka dengan kekuatan-Mu yang kelihatannya Engkau berperang secara silent, tetapi kuasa-Mu nampak luar biasa. Yeriko telah Kau serahkan kepada kami. Kemenangan telah Kau berikan pada kami. Dan biarlah firman-Mu kami terapkan di hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mentaati peraturan-peraturan yang ada. Yang pertama, yaitu protokol kesehatan. Kemana-mana kita harus pakai masker, kemana-mana kita harus cuci tangan, dan yang ketiga, kemana-mana jangan lupa untuk jaga jarak. Dengan ketiga hal ini, maka kita akan dapat menghindari penyakit COVID ataupun menularkan penyakit COVID. Yang kedua, peserta khotbah online, peserta ibadah online, tolong kalau belum pernah subscribe, di-subscribe. Jadi begitu kita dapat kiriman YouTube dari ibadah online, dicoba ditekan yang biru. Begitu yang biru ditekan, di bawah sebelah kiri ada subscribe, itu di subscribe. Sebelah kanan ada like, tolong dong di like. Dan mari kita bagikan kepada teman-teman kita sebanyak mungkin. Seperti kita membagi traktat agar penginjilan dapat sampai ke seluruh muka bumi. Kita berdoa untuk ibadah online ini agar ibadah online dapat berjalan terus. Dengan segala daya, dengan segala kekuatan, kami akan berusaha. Dan usaha ini didukung dengan doa Bapak Ibu, maka ibadah online dapat terus-menerus kita lakukan. Dan kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu. Engkau mengasihi kami, Engkau pimpin kami. Bapa, kami bersyukur berada di Indonesia, negara yang Engkau berkati. Kami bersyukur padamu, berterima kasih padamu untuk hasil bumi yang Kau berikan kami bangsa Indonesia, untuk hasil laut yang Kau berikan pada kami bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Apa? Engkau berkati bangsa dan negara kami. Para pemimpin negara, Engkau akan memimpin menyertai. Engkau bekali dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan pimpin berkati. Engkau bekali dengan kesehatan yang baik dan hikmat-Mu untuk mengatur negara kami. Para jajaran yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Kau akan pimpin berkati. Kau akan pimpin berkati Tuhan. Dan pemerintah dari atas sampai bawah RT RW, Engkau akan memberkati. Bekali dengan hikmat yang dari surga, agar negara kami aman, lancar di dalam ekonomi, di dalam kerukunan. Engkau akan berkati bangsa dan negara kami. Bapa, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau akan memimpin memberkati bangsa dan negara kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau akan jamah saudara-saudara kami yang membutuhkan Engkau. Bapak Sugito, Ibu Sriyanto yang membutuhkan pemulihan. Tolong Tuhan Kau jamah. Dan saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan untuk Pak Gito, untuk Ibu Sriyono. Dalam
nama Yesus, pemulihan terjadi. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Endro, kami berdoa untuk Ibu Dwi, biar Tuhan jamah agar pemulihan yang luar biasa terjadi dan bersaksi mereka bahwa Tuhan telah menolong mereka. Dalam nama Yesus, pemulihan terjadi. Kami juga berdoa untuk Ibu Suheni yang sakit gula. Kami berdoa untuk Irwan yang bengkak kakinya. Kami berdoa untuk Hendra yang membutuhkan organ-organ tubuh yang baru. Pada saat kami berdoa, tanganmu kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Terimalah apa yang kau doakan. Tuhan memberkati engkau. Kami berdoa untuk Pak Endro, Pak Pri, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Martono, Pak Marsudi, Pak Warto, Pak Kadir, Koho, Pak Doner, Pak Sarjono, Ibu Bambang, Ibu Happy, Ibu Erna, Ibu Winyo, Ibu Hartanto, Bu Wagini, Bu Isbianto, Bu Karyanto, Bu Bing, Bu Titik, Bu Endang, Bu Sar, Bu Demarto, Mbah Darto, dan Feni. Tolong Tuhan, tumbuhkan iman percaya mereka. Dan dengan iman mereka akan menikmati kekuatan yang luar biasa. Dalam nama Yesus, jadilah kuat. Terima kasih Bapak, Kau telah menyertai ibadah online kami. Sebentar kami akan tinggalkan ibadah kami. Kami akan ke aktivitas kami yang lain. Maka sebelum kami meninggalkan, kami angkat tangan kami. Dan saudara-saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan hidup. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Jika engkau meninggalkan tempat ini dan ke aktivitas kami masing-masing, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.